Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi minggu ke-9, mohon maaf tadi untuk yang recording mengisi SSP manual agak ada sedikit kesalahan ya ini untuk materi minggu ke-9 ya, minggu ke-9. Nah, teman-teman, kebetulan untuk materi minggu ke-9 ini kita masih berkutat untuk mengisi surat setoran pajak atau SSP. Tadi sudah Bu Dani buatkan untuk recording secara manualnya, yang sekarang akan Bu Dani buatkan cara mengisi SSP secara online begitu dengan menggunakan sistem DJP atau Direktorat Jenderal Pajak Online. Kalian bisa masuk ke browser, terserah kalian menggunakan web browser apa, Bu Dani menggunakan Chrome. Kita masukkan saja ketik DJP online begitu, kemudian nanti akan muncul pada laman page utama. Kita bisa lihat, kita klik ya, atau kita bisa masuk ke djponline.pajak.go.id untuk websitenya langsung. Kemudian setelah kita masuk ke DJP online ya, sistem ini dipergunakan untuk kita melapor SPT atau surat uh, pemberitahuan pajak itu yang terutang dengan menggunakan form e-filing, dan kemudian kita juga bisa membuat setoran pajak dengan menyusun atau mencetak billing terlebih dahulu. Jadi billing ini digunakan ketika kita akan membayar ke kantor pajak ataupun kita membayar pada bank-bank yang yang authorized, yang bisa untuk membayar pajak ya, bisa digunakan untuk membayar pajak, kita masuk ke sana saja begitu. Nah, kita bisa menyetor pajak dengan menggunakan billing yang sudah kita cetak atau kita print, kemudian dengan menggunakan tentunya nominal uangnya sesuai dengan yang sudah tertera pada SSP-nya. Nah, teman-teman, biasanya nanti untuk SSP ini memang kita pajak terutangnya itu harus kita hitung sendiri terlebih dahulu. Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk menghitung PPh secara otomatis, tidak menggunakan manual lagi begitu, tetapi karena kita masih manual untuk di mata kuliah akuntansi perpajakan ini, jadi secara manual kita hitung yang kemarin itu ya, kemudian setelah ketemu PPh-nya baru kita setorkan, dengan sebelumnya adalah kita membuat surat setoran pajaknya. Kita masuk ke DJP online, kebetulan Bu Dani sudah login di sini, jadi nanti di laman login awal itu kita harus mengisi nomor NPWP, kemudian ada apa tuh namanya, password ya. Jadi password-nya ini biasanya Bu Dani langsung simpan begitu, sehingga otomatis ketika Bu Dani membuka DJP online itu akan login sendiri begitu, atau ketika belum logout biasanya nanti login sendiri. Kemudian setelah password juga ada kode verifikasi keamanan, nanti kita isikan kemudian login. Tampilan login awal seperti ini di sistem DJP online dengan alamat di account.pajak.go.id/informasi. Nah, kemudian untuk laman ini isinya ada informasi begitu ya. Ada informasi di sini, ada ada kartu NPWP Bu Dani secara online begitu ya, atau secara eh, gitu ya, digital card untuk NPWP-nya. Kemudian ada dashboard begitu. Ini adalah dashboard-nya, oke. Karena tidak begitu signifikan, kita langsung ke e-billing saja ya, teman-teman. Oke. Ya. Kita kembali ke informasi. Oke, kita kembali ke DJP online saja. Langsung saja Bu Dani masukkan nanti. Oke. Ya, kita langsung ke di sini ada dashboard, ada profil. Profil ini biasanya nanti untuk mengupdating kalau misal ada data-data yang ada yang berubah, kita bisa update
di bagian profil. Kemudian SSP itu kan surat setoran pajak ya, kita membayar pajak begitu, mau membayar pajak maka kita masuk ke bayar. Kalau lapor itu nanti e-filing untuk membuat SPT, berbeda ya teman-teman. Nah, e-billing ini adalah cara membayar pajak. E-billing adalah aplikasi untuk membuat kode billing. Jadi, kita perlu kode billing untuk membayar pajak. Nah, bagaimana kalau kode billingnya keliru? Nanti biasanya kalau kode billing keliru kita suruh ngisi ulang ya. Jadi misalkan kita, ke KPP Pratama begitu, kemudian kode billingnya keliru, kita mengisi lagi, kemudian mencetak lagi baru bisa membayar. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik saja kode ikon e-billing-nya ini. Ya, seperti ini tampilan utamanya. Jadi, secara default ada nomor NPWP, nama, kemudian alamat ya. Kemudian jenis pajak yang mau dibayar. Kalau, tadi adalah contoh kita ada PPh 21 ya teman-teman. Jenis pajaknya kita pilih PPh 21 begitu. Kemudian jenis setorannya adalah setoran massa karena kita bulanan ya menyetorkan untuk SSP-nya. Kemudian misalkan, tadi adalah kita mau, ngisi, bulan Januari, mau membayar untuk, masa bulan Januari ya. Kemudian tahunnya adalah 2018 ya kalau di contoh kalian ya. Kemudian nanti jumlah setornya berapa kita isikan sesuai dengan berapa total, PPh 21 terutang yang sudah kita rekap ya, di rekapan gaji kita masukkan gitu. Kita lihat ya kalau misalkan masukkan katakan 2.300.000, oh ini sudah tidak perlu pakai titik ya teman-teman. Jadi nominalnya per ribuan itu sudah langsung aja tinggal nulis angkanya, kemudian nanti dia udah termasuk terbilangnya ya. Jadi kalau kita ini isi 2.300.000 kita klik di sini, sudah terbilang secara default. Jadi kita tidak perlu mengetik. Uraiannya nanti kita bisa isi dengan PPh pasal 21 begitu, bulan apa, PT apa. Nah, itu juga bisa. Kemudian kita klik kode billing. Nah, Bu Dani tidak bisa klik kode billing ya, teman-teman. Karena apa? Karena, Bu Dani bukan ini hanya tutorial atau demonstrasi saja. Nah, di sini ada catatan, kita lihat apabila ada kesalahan dalam pengisian kode billing atau kode billing ini punya masa berlaku. Jadi, kalau misalkan masa berlakunya 3 hari, kok 3 hari kita belum membayar pajaknya setelah kita membuat billingnya, berarti kita harus bikin ulang, begitu. Ya, kode billing bisa dibuat kembali. Tanggung jawab isian kode billing ada pada wajib pajak yang namanya tercantum di dalamnya. Jadi, kalau ada kesalahan nih, ngekliknya keliru, misalkan PPh minyak bumi misalkan, misalkan keliru sampai segitunya ya berarti kita harus mengulang kembali, membuat billing kembali. Tidak menjadi masalah ya karena setiap kesalahan adalah tanggungan dari wajib pajak yang membuat, sehingga kita harus membuat kembali ada isian-isian yang keliru. Kalau kadaluarsa lebih dari 3 hari kalau nggak keliru ya, kalau lebih dari 3 hari kok kita tidak membayar, berarti nanti kita harus bikin billing lagi, gitu. Jadi dia punya masa kadaluarsa untuk billing atau surat setoran elektronik ini ya, namanya memang, SSE ya. Kalau dulu namanya SSP gitu, surat setoran pajak. Kalau sekarang SSE, surat setoran karena sifatnya udah elektronik. Ngisi sendiri kemudian baru membayar sejumlah dengan PPh 21 terutang yang dimiliki oleh PT Bintex Indo. Nah, itu saja teman-teman, contoh cara untuk mengisi SSP atau SSE untuk PPh pasal 21 terutang pada kasusnya PT Bintex Indo. Kalian, cukup mengisi secara manual karena di buku kalian secara manual ini hanya sebagai gambaran atau tambahan informasi, ketika kalian nantinya misalkan bekerja di sektor, keuangan ya, sektor perpajakan begitu misalkan mulai di entitas perusahaan, di instansi pemerintahan dan lain sebagainya yang tentunya, kalian pasti akan familiar dan mengenal, salah satu, bagian dalam, pembayaran pajak ya, termasuk adalah bagian pada surat setoran pajak SSP atau surat setoran elektronik atau SSE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.